dimurnikan oleh pengorbanan. Ya. Kalau narasi teksnya bicara yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, pengorbanan yang murni adalah tidak ada granted di dalamnya. Ya. Kalau masa pandemi ini kita melihat bermunculan ya, YouTuber yang menabur kebaikan, tapi sesungguhnya dia juga terima keuntungannya. Ya. Karena sesungguhnya bicara dimurnikan oleh pengorbanan adalah di mana kita ini nolong orang yang, saya kalau pakai bahasa praktisnya gini, kamu lakukan sesuatu untuk orang yang mereka nggak ngefek buat kamu secara keuntungan. Ya. Kamu melakukan sesuatu untuk orang lain yang dia nggak mungkin bantu kamu. Ya. Yang orang itu nggak bisa memberikan granted apapun buat kamu. Dan di situ kita dimurnikan, di mana tertulis juga dalam narasinya menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini yang artinya menjaga diri dalam kekudusan. Kekudusan adalah fokus, di mana seseorang itu fokus tetap berada dalam posisi berdamai dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, dimurnikan oleh pengorbanan, dipastikan bahwa si penerima dari apa yang kita lakukan, tidak ada granted yang kita bisa ambil dari situ. Lalu juga di mana kita melakukannya dengan tetap menjaga diri kita dalam posisi berdamai dengan Allah. Nah, lalu kemudian yang berikut ya, adalah tindakan yang digerakkan oleh hati dan jiwa. Di Ulangan 10, ayatnya yang ke-12 tertulis demikian, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Karena ketika kita melakukan, sesungguhnya Tuhan tidak fokus pada hasil dari apa yang kita lakukan. Fokus Tuhan bukan pada produknya, karena manusia hanya sanggup menilai dari produknya saja. Namun Tuhan lebih fokus kepada kenapa Anda dan saya melakukannya, bagaimana kita melakukannya, dan sesungguhnya untuk siapa kita melakukannya. Keseluruhan jiwa, keseluruhan hati, itu yang disebut dengan tindakan yang value-nya rohani. Bahwa kita memenuhi hati dan memenuhi, kalau bicara jiwa udah ke karakter, kalau bicara hati hasrat, ya, dimana akhirnya hasrat kita itu dipenuhi oleh, karena kita mengasihi Tuhan kita melakukannya, kita bertindak, kita digerakkan, dan ketika kita bergeraknya itu akhirnya memanifestasikan karakter Kristus di dalam kita bertindak. Ya. Makanya sesungguhnya tidak pas kalau terjadi kontradiktif di mana caranya nggak benar, tapi tujuannya benar. Sebenarnya
maksudnya baik, tapi caranya kasar ya, gitu. Hal-hal kontradiktif ini nggak mungkin terjadi kalau satu frekuensi hati dan jiwa. Saya memperhatikan beberapa orang dengan profesi-profesi pemusik dan lain sebagainya yang belakangan ini mulai masuk ke area podcast gitu. Dan beberapa di antara mereka Kristen. Sempat mengikuti ada beberapa tayangan. Unik memang, walaupun dengan saya menyebutnya arogan ya, dengan gaya yang cukup arogan, tapi mungkin si arogan itu dianggap bisa diterima. Gitu. Namun tetap akan berujung kepada nggak seimbang, karena keseimbangan itu adalah di mana fulfill hati dan jiwa yang memang dipenuhi oleh hasrat dan karakter Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, yang terakhir, yang kelima, di mana dedikasi, prinsip penyerahan, itu dilakukan dengan alasan yang benar, dan alasan yang benar juga itu dilakukan dengan konsisten. Yosua 24 ayat 14, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Dilakukan dengan alasan yang benar dan konsisten. Ketulusan dan kerelaan. Ya, saya membuang istilah ikhlas karena keikhlasan itu sangat tidak alkitabiah. Kalau Anda bilang tulus ikhlas, itu toko sebelah. Kalau di kita nggak pakai tulus ikhlas, kita tulus dan rela. Karena Yesus tidak naik ke kayu salib itu dengan keikhlasan, tapi dengan kerelaan. Ya. Rela itu inisiatif. Ikhlas itu dipaksa keadaan. Ya. Karena itu prinsip penyerahan yang benar bukan paksaan karena situasi dan keadaan, tapi benar karena antusias, ya. Karena kita dipenuhi oleh maunya Tuhan, sehingga kita berinisiatif melakukannya dengan alasan yang benar. Dan alasan yang benar tidak cukup sampai kita menggarapnya dengan ketekunan. Istilah yang juga sering digunakan setia. Namun sesungguhnya setia bukan sekedar tentang kita berada di tempat di mana kita berada hari ini sampai 40 tahun lagi. Namun di mana kita berada, di sana berdampak ke dalam dan berdampak keluar. Karena melayani banyak orang dan banyak orang yang diubahkan sementara kita tidak mengalami perubahan, itu tidak seimbang. Atau kita mengaku kita mengalami progres di dalam kedalaman dengan Tuhan, sementara nggak ada dampak, itu juga dongeng. Ya, oleh karena itu, mari lakukan dengan cara Tuhan. Mari totalitas di dalam tindakan, dan izinkan kita dimurnikan oleh pengorbanan, yang mana akhirnya setiap tindakan kita digerakkan oleh hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa yang mengasihi Tuhan, di mana kita senang membuat Tuhan senang dan memenuhi Tuhan di dalam jiwa kita adalah di mana kita menjadi rela untuk ngikutin Tuhan punya mau ketimbang kita punya mau. Itu yang disebut hati yang hancur lah kurang lebih. Ya. Hancur karena tidak nyaman mengikuti yang Tuhan mau. Namun kita putuskan untuk
dimurnikan lewat itu semua. Dan akhirnya alasan yang benar kita lakukan dengan konsisten. Nggak hanya sekedar sekali Yesus tetap Yesus, tapi kamu yang 10 tahun yang lalu, hari ini kamu berbeda. Dan hari ini kamu yang dikenal, maka 10 tahun lagi harusnya kita masing-masing makin mirip dengan karakter Kristus. Itu saja malam hari ini. Saya kembalikan kepada host.